Oke, halo teman-teman, selamat datang kembali lagi bersama aku Kopi Anan. Kali ini kita akan lanjutin lagi ya untuk Dart Frog-nya. Oke teman-teman, di video terakhir itu aku lupa untuk infoin ke kalian kalau root-nya ini itu tergantung berdasarkan file yang kita bikin. Contoh, kalau teman-teman ke server.dart di dart_frog. Nah, kalau kita lihat di sini yang di mount itu adalah slash ya. Ini adalah file index nih kalau teman-teman lihat index.onRequest ya. Jadi ini yang menjadi halaman utama. Nah, kalau misalnya kita bikin file baru di sini, contohnya namanya aja post gitu ya, post.dart gitu. Teman-teman bisa lihat di bawah sini ini ada error ya teman-teman. Katanya error untuk si postnya karena postnya nggak ada. Nah, jadi kita bisa copy aja yang dari index ini. Kita copy, masukkan ke dalam post. Terus ini kita hapus aja. Nah, begini ya teman-teman. Jadi kalau kita save dan kita cek server kita lagi, nah di sini nanti udah ada post. Di localhost kita atau di postman kita, kita bisa ngarahin dia ke bagian post kayak gini teman-teman ya. So, welcome to post, oke? Atau kita bisa kasih root di sini, kita kasih new folder, contohnya API kayak gini, terus kita pindahin data-datanya, kita move, terus kita save, kita cek server. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di sini nanti akan ada API ya teman-teman. Nah, dia akan mengarah ke API nanti akan ada dua teman-teman. Yang pertama post, yang pertama index. Ini defaultnya udah index ya. Jadi kalau kita mau nge-call, ini kita udah nggak bisa nge-call post kayak gini lagi. Tuh, rootnya not found. Tapi kita harus ke API/post kayak gini. Welcome to post atau API/0 ini berarti index. Oke, kita lanjut ke query parameter teman-teman. Oke, untuk query parameter itu biasanya data-data yang ada di sini ya teman-teman. Misalnya ID sama dengan 12. Jadi query parameternya adalah ID 12. Nah, gimana cara kita nge-get parameter tersebut dari request? Kita tinggal panggil konteks, kita tinggal .request aja, terus kalian ambil URI dan panggil si query parameters. Sebuah variabel dan kalian bisa return si params ini karena si params ini udah berbentuk map. Jadi kalian bisa dengan langsung mudah pakai params aja. Nah, kalau kita call dari postman, di sini anan gitu ya, terus kita send, nanti dia akan ngasih data-data yang udah kita input tadi. Itu dia query parameter. Nah, next kita akan coba cek ke bagian body ya. Di sini pakai body biasanya. Body ini dipass itu melalui metode post ya, teman-teman. Seperti ini, dan ini kita kasih async await. Di sini body adalah bentuknya future ya. Jadi kita harus pakai await karena ini await. Kita akan kasih di sini future. Terus body-nya nanti akan dapat string ya di sini. Mungkin body string kita masukin di sini. Oke, terus kita save dan di dalam postman-nya ini kita ganti menjadi post. Ya sebenarnya get juga bisa, tapi idealnya adalah post. Kita ke bagian body, terus kita masuk ke bagian row. Terus kita akan kasih title test ya di sini. Nah, kita tinggal next. Nah, ini seperti ini ya, teman-teman. Cuman ini belum di-convert menjadi JSON ya, karena body di sini masih dalam bentuk string. Kayak gitu, teman-teman. Ya, ini kalau teman-teman mau ngerubahnya menjadi JSON ya. Teman-teman bisa request.json aja di sini. JSON kayak gini mungkin. Kita save. Terus kita send lagi. Yep, betul. Nah, langsung aja teman-teman. Di sini aku mau mencontohkan ke kalian bagaimana caranya kita nge-get data. Let's say kita mau ngambil data dari API gitu ya. Jadi di pubspec YAML aku akan panggil yang namanya dio kayak gini. Nah, dio-nya aku install di sini ya. Terus aku akan bikin sebuah folder baru namanya lib ya. Jadi biar kayak Dart kayak gitu. Terus di sini kita akan bikin sebuah kelas dio sama dengan dio. JSON placeholder sebenarnya useless ya teman-teman, tapi andai aja kita punya database lah gitu ya, anggap aja data ini kita ambil dari
sini. Datanya semua kita ambil dari sini. Nah, jadi kita tinggal dio di sini .get aja, kita masukin semua datanya post kayak gini. .data kita akan tampung, kita akan ambil string aja lah ya. Nah, let's say si post itu tadi akan nge-call ya teman-teman, atau ya post ini akan nge-call ke bagian data service yang udah kita bikin tadi. Berarti kita tinggal bikin di sini final, kita sama dengan data service, terus data service dot kita tinggal get all data aja, dan kita kasih di sini await final result. Nah, stringnya ini yang akan kita kembalikan ke user. Jadi caranya tinggal result kita masukin ke dalam sini, karena dia string kita tinggal result kayak gini aja teman-teman. Oke. Nah, ini dia langkah-langkah supaya kita bisa nge-get data dari API nantinya. Nah, ini kita tinggal file, save all aja. Di sini dio-nya error. Should be okay, teman-teman. Sudah ke-install semua harusnya. Atau belum, I don't know. Nah, sekarang kita tinggal buka Postman. Terus kita hapus query parameternya. Nah, kita ambil kayak gini doang. Kita send. Hasilnya adalah, tuh, dia akan mengembalikan semua datanya. Ya, jadi gitu cara kerjanya, teman-teman. Secara garis besar. Nah, terus Bang, gimana kalau gue mau ngembaliin datanya langsung dalam bentuk JSON? Result.data. Nah, kayak gini. As list of dynamic. Udah gini, teman-teman. Nah, di bagian postnya kita tinggal .json aja. Harusnya nanti resultnya langsung JSON. Nah, sekarang kita tinggal save all aja. Terus kita call lagi datanya, nyung. Nah, langsung deh jadi JSON. Tapi tadi bahaya ya. Harusnya kita melakukan pengecekan dulu dan lain-lain. Nah, contoh, Bang, aku nggak mau. Kita mau edit nih, kita mau ada title sama bodinya aja. Gimana caranya? Berarti pas kalian get all data, di sini result dapat. Nah, di sini kalian tampung menjadi list. Sekarang kita tinggal list.map. Kita akan mapping data-data listnya. Karena kita udah tahu data yang akan dibalikin adalah list. Nah, di sini kita langsung to list aja. Begini ya teman-teman, kita ambil title. Di sini menjadi title sama koma sama dengan atau titik 2 body. Karena kita cuman ambil beberapa aja. Ini karena kita nggak pakai model ya guys. Kalau kita pakai model tuh lebih enak lagi. Nah, kayak gini ya, teman-teman. Terus, karena kita udah dapat filter datanya, kita langsung return aja di sini. Sehingga, kalau kita run di Postman, kita akan mendapat tuh, title dan bodinya aja. Oke, gampang ya. Nah, sekarang, kita akan bikin satu function lagi. Katakanlah functionnya ini get data by ID gitu ya. Get data by ID, kita akan masukkan di sini integer ID-nya berapa. Ya, walaupun sebenarnya API-nya udah ada ya, teman-teman. Jadi kalau aku pakai kayak gini, tuh, udah bisa ya. Post langsung kasih angka 1 aja. Ya, jadi daripada kita capek, kita akan bikin aja di sini ID-nya di paling belakang. Kita akan return result.data. Result.data di sini udah nggak lagi string, tapi dynamic, jadi kita akan balikan dynamicnya aja. Kita akan ambil si query parameternya, teman-teman. Jadi caranya, kita akan get, jadi konteks request gitu ya, .URI. Nah, di sini kita akan kasih URI. If dia punya query, nah kalau dia punya query, biar aman gitu ya, kita akan ambil query parameternya. Nah, karena kita udah tahu ID-nya berapa, kita akan cek dulu. Kita akan coba kalau misalnya ID-nya berhasil di-convert sama dengan tidak sama dengan 0. Nah, kalau misalnya dia berhasil di-convert, berarti ID-nya ada nih. Dan ID-nya bentuknya number gitu ya. Berarti kita tinggal ambil aja dari data service.get by ID. ID-nya masukin dari sini. Dan ininya harusnya bentuknya string ya. Jadi tinggal kita integer.parse aja. Itu ID di sini. Gitu teman-teman. Aku harap kalian paham. Terus kita akan tampung final single data. Dan kita await di sini.
Terus kita akan return aja response.json body single data. Tapi kalau misalnya ID-nya null di sini, else kita akan return aja return response. Nah, si status code-nya kita bisa ambil dari http status di sini .bat request biasanya ya. Nah, terus kita kasih body di sini, kita kasih tahu kalau ID is not valid integer gitu misalnya. Oke? Karena dia null berarti errornya di sini. Nah, tapi di sini kan kita tadi ada if lagi ya di atasnya. Kalau dia punya query, ya ambil datanya. Tapi kalau misalnya dia tidak punya query, artinya di sini else kita return all data. Paham ya? Jadi nanti dia akan ngecek dari URL yang kita kasih. Kalau nanti ada ID-nya, nanti dia akan masuk ke dalam sini. Kalau tidak ada ID-nya, dia akan masuk ke sini. Yang di sini apa? Yang di sini dia akan return semua data basically ya. Jadi kita akan panggil all data sama dengan await data service .get all data. Basically kayak gini teman-teman ya. All datanya kita kasih semua data. Oke. Aku harap dari kode ini kita bisa paham ya, guys. Nah, tinggal kita save all aja. Kita cek di Postman. Kita akan cek, anggap aja kita pakai get ya, teman-teman. Nah, kita anggap aja pakai params, tapi paramsnya kosong kayak begini. Terus kita send. Nah, di sini kalau kita lihat, dia akan ngembaliin semua data karena dia tidak ada parameternya. Tapi kalau misalnya kita kasih di sini ID 12 misalnya, terus kita send, dia akan ngasih, aku salah ya, HTTP status teman-teman, HTTP status .bat request. Nah, begini. Bukan bat gateway, bat request. Nah, harusnya 400, ya betul. Kita ulang, kita save ulang, kita akan masuk lagi teman-teman. Kita send. Nah, ya. Jadi karena ID-nya sama dengan 1, dia akan ambil yang ID 1 aja. Kalau ID-nya 12, kalau misalnya ID-nya Anan gitu ya, dia akan ngasih 400 bat request. Tapi di sini agak masih jelek ya, teman-teman. Atau message. Begini ya, teman-teman. Sip. Dan kalian bisa koma lagi. Kayak gini teman-teman ya, ini lebih elegan lah errornya gitu. Oke, gampang banget ya, gampang banget. Oke deh kalau begitu teman-teman, sampai ketemu di video gue yang berikutnya ya, bye bye.